Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih dengan cerita ya, penggalan cerita mengenai Daud dan Batseba yang dimulai di pasal 11 dan berakhir pasal 19. Itu satu cerita ya. Karena kita tahu Daud mendapatkan disiplin Tuhan karena kesalahannya dengan Batseba, mengambil istri orang, membunuh suaminya. Itu yang pertama, pedang tidak akan lepas dari keturunannya, itu pedang ya. Kemudian malapetaka Tuhan akan datangkan dari keluarganya sendiri. Kemudian istri-istrinya akan karena Daud mengambil istri orang diam-diam, dan katanya itu Tuhan bilang, aku akan melakukannya di depan orang Israel. Istri-istrimu akan ditiduri lah, itulah ya. Dan yang keempat, anak yang dilahirkan melalui Batseba itu, yang perselingkuhannya itu akan mati. Nah, ini sekarang kita masuk kepada disiplin Tuhan yang melalui Absalom. Absalom menggenapi disiplin Daud yang ketiga itu, istri-istri Daud, gundik-gundiknya itu ditiduri oleh Absalom dengan dibikin kemah, ditonton oleh orang Israel. Kemudian malapetaka yang datang dari keluarga Daud itu juga digenapi oleh Absalom, karena Absalom ini melakukan pemberontakan. Dia bahkan dia sebenarnya merencanakan yang membunuh bapaknya ya, walaupun barangkali ya tentu bukan dia melakukannya, tapi pasukannya kan ada banyak, bahkan orang Israel sudah cenderung sama dia. Amasa juga itu ada panglimanya, itu diangkat sama Absalom ya. Nah, jadi kemudian pedang ini juga ya, pedang ini juga yang pertama itu, disiplin pertama, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu, itu pun digenapi oleh Absalom. Jadi Absalom banyak sekali ini menggenapi disiplin ya. Disiplin pertama pedang, itu Absalom membunuh Amnon. Kita tahu ceritanya, Amnon memperkosa Tamar, adiknya Absalom kandung itu. Kemudian malapetaka, itu nih Daud terpaksa bahkan lari dari Yerusalem, nanti kita lihat itu ya. Kemudian istri Daud akan ditiduri ya. Jadi Absalom ini benar-benar alat lah ya di tangan Tuhan untuk mendidik atau mendisiplin Daud. Kita akan melihat cerita mengenai Absalom ini dari dua sisi dulu lah ya. Dari Absalom sendiri, mengapa dia sampai dipakai Tuhan untuk melakukan tiga hal itu. Malapetaka, pedang itu dengan cara dia membunuh Amnon, dia menggenapi itu. Pedang nggak lepas dari keturunan Daud. Kemudian malapetaka juga Absalom yang bikin itu. Kemudian meniduri istri-istri Daud itu atau gundik-gundiknya ya, itu juga Absalom. Padahal Absalom ini kalau di pasal 14 ayat 25 dikatakan di sini ya, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Jadi penampilan fisiknya itu luar biasa lah Absalom ini ya. Jadi, tapi kan ini soal pemberontakan ini kan, atau soal malapetaka yang didatangkan Absalom ini kan gak ada kait-mengait dengan penampilan fisiknya dia. Tapi ada satu yang kita bisa melihat, kenapa Absalom menjadi alat lah, katakan alat yang jelek tentunya ya untuk mendisiplin Daud ini. Yaitu ini, dia tuh punya sifat mirip-mirip kayak Saul ya. Ada suatu sifat dia ingin menonjol ya, ingin dikenang orang, dia ingin, barangkali dia juga mirip-mirip dengan Saul, seperti minder sebenarnya ya. Enggak berarti penampilan yang bagus itu jadi orang pede istilahnya, enggak juga. Dia barangkali memandang, biasanya gitu, orang yang memandang, melihat dirinya dan memandang hina dirinya, dia akan berusaha untuk bagaimana menjadi orang nomor satu. Dia akan berusaha bagaimana supaya dihargai atau diingat orang. Makanya di sini Absalom dia bilang dia membangun tugu peringatan ya. Tugu peringatan Absalom. Itu ada di dilakukan oleh Absalom itu ya. Dia membangun seperti ya tugu peringatan lah ya. Nah, kemudian orang yang
punya katakanlah cacat karakter ini dalam diri Absalom, juga cenderung berontaknya luar biasa, ya. Jadi pemberontakan Absalom ini luar biasa lah ya, bahkan dia mengancam membunuh Daud itu ya, kerajaannya itu digulingkan seperti itu bapaknya kandung itu Pak. Kadang-kadang nggak kepikir ya, tapi kita melihat ya dari sisi Daud itu karena memang itu disiplin Tuhan, tapi maksudnya kita sekarang lihat dulu lah dari sisinya Absalom. Dia bilang di sini aku ndak punya anak laki-laki, padahal dia punya anak laki-laki ya. Dia ada 3 anak laki-lakinya, ada 1 anak perempuannya, Tamar, itu perempuan yang cantik ya. Nah jadi Absalom ini seperti memberi kesempatan lah kepada roh jahat. Tentu di sini keluarga Daud sedang dalam disiplin dan Tuhan memberikan kesempatan lah roh jahat untuk masuk dalam keluarga Daud, untuk menyerang keluarga Daud. Nah ini kenanya Absalom karena kita melihat dia itu seperti Saul lah ya, dia memandang dirinya tuh dia sangat butuh dihargai, dia sangat butuh diingat oleh orang ya, sampai dia bangun tugu peringatan Absalom, dia bikin namanya itu ya, di mana itu ya, pokoknya ada itu di situ Absalom membuat ya tugu peringatan karena dia bilang aku ndak punya anak laki-laki ya, padahal di sini ada anaknya laki-laki. Nah dengan Absalom membuka ya karakternya dia begitu, dia minder itu yang membuat dia berontak, dia sangat ingin menjadi orang nomor 1 lah, katakan begitu ya. Dan juga Absalom ini jadi membuka kesempatan ya setan untuk masuk. Ini memang berbahaya sekali ya sifat begini. Gideon juga punya sifat itu ya. Ketika datang tuh malaikat Tuhan itu pada Gideon, dia padahal malaikat itu langsung bilang, hai pahlawan yang gagah berani, karena malaikat itu nggak melihat Gideon apa adanya. Malaikat itu, utusan Tuhan itu melihat apa adanya Gideon jika Tuhan bekerja, jika kasih karunia bekerja dalam diri Gideon. Itu makanya Gideon disapa, hai pahlawan yang gagah berani. Tapi Gideon ini tidak memandang Tuhan seperti itu, dia langsung memandang dirinya dan dia lihat, aku ini orang paling muda, aku suku yang Manasye paling kecil dan sebagainya. Dan akibat ada rasa karakter yang itu cacat karakter seperti itu yang nggak memandang Tuhan, nggak memandang apa yang Tuhan buat, tapi memandang kepada diri. Akhirnya Gideon membuat effort, kita tahu itu di akhir hidupnya, dia membuat effort baju imam untuk barangkali sebagai ingatan, kayak mirip dengan Absalom ini bikin tugu peringatan, hanya bentuknya Gideon itu effort. Nah, akibatnya justru Israel itu menyembah itu effort itu dan malapetaka datang. Gara-gara itu ya, kita tahu anaknya semuanya dibunuh itu. Nah, jadi ini Absalom ini ya menjadi pelajaran lah bagi kita. Coba dulu kita langsung aja terapkan sedikit ya mengenai Absalom ini. Sebelum nanti kita akan melihat Daud itu ya. Absalom ini saya melihatnya ini mirip-mirip dengan Diotrephes dalam gereja ini. Ya. Orang-orang yang ingin nomor 1 ya, orang-orang yang ingin dihargai, dihormati, diingat ya. Dia ingin sekali itu. Nah, kalau dalam surat Yohanes kita melihat Diotrephes inilah yang menolak Rasul Yohanes ya, karena ingin menonjol, kira-kira begitu ya. Coba dulu kita baca dulu sebentar ya, langsung kita aplikasikan dulu, karena ini sifat seperti ini sangat berbahaya ini ya. Penampilan nggak ada pengaruh dengan penampilan. Mau penampilannya bagaimanapun, orang yang cacat karakternya dalam arti memandang diri dan minder, orang ini akan sangat butuh penghormatan dari orang, sangat butuh dihargai, bahkan jadi ingin dia nomor 1. Itu kan juga karena supaya mendapat penghargaan itu ya. Coba dulu kita lihat ini ya, Diotrephes ya dalam 1 Yohanes itu, 1 Yohanes 1 itu 1 Yohanes 3 Yohanes
Salah itu ya. 3 Yohanes ini ya. Coba dulu kita lihat 3 Yohanes ini. Nah ini. Ayat 9 ya. Aku telah menulis, Rasul Yohanes menulis suratnya ya. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ini enggak main-main ini. Ini sebenarnya 7 gereja yang dikirim itu oleh Rasul Yohanes itu dalam wilayah pelayanan Rasul Yohanes dan timnya sebenarnya. Dan juga Rasul Yohanes itu satu-satunya rasul yang dari yang 12 itu yang masih hidup. Usianya juga sudah 90 tahun lebih barangkali itu. Itu Diotrefes dengan berani menolak ya Rasul Yohanes dan timnya itu hanya semata-mata karena dia sangat ingin menjadi orang terkemuka. Ya. Ini sangat merusak. Dia berani menentang orang sekelas Rasul Yohanes lah, katakan begitu. Sekelas Rasul Yohanes pun enggak dipandang apa sama dia. Diotrefes ini bahkan dia dikatakan di sini melontarkan kata-kata yang kasar terhadap Yohanes dan rasulnya itu. Bahkan dia juga bukan aja dia nggak mau menerima tim Yohanes itu sesuai yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka, orang-orang dalam gereja yang mau menerima tim Yohanes ini, dan mengucilkannya dari jemaat. Ini rusak sekali perilaku Diotrefes ini. Ini kita berdoalah ya, kasih karunia Tuhan itu, karena ini sifat ini bisa dibilang kebalikan total dari sifat Yesus Kristus kalau kita melihat sebagai anak domba. Saudara lihat kalau anak domba itu keluh dia, dihajar, bukan hanya nggak dihargai, dihajar ya, dibunuh bahkan ya, tapi dia diam aja. Jadi orang yang diam itu sangat kuat sekali karakternya ya. Orang yang diomongin sekali balas 3 kali itu punya cacat ya. Orang yang nggak tahan diomongin di belakang, orang yang nggak tahan dikritik, orang yang nggak tahan diledek-ledekin, itu punya cacat di dalam. Dan cacat ini bukan cacat yang ringan. Karena cacat ini menghasilkan pemberontakan, melawan otoritas firman, bukan hanya pokoknya siapa aja dihajar aja. Kayak Absalom, bapak kandungnya pun dihajar juga ya. Nggak ada rasa apa-apa itu ya. Jadi memang ini cacat yang harus kita berdoa lah. Tapi saya percaya orang umat pilihan Tuhan dibentuk dulu di sini. Karena Paulus bilang, kalau aku mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Ya. Mencoba berkenan kepada manusia itu karena kita ingin kemuliaan manusia, ingin dihargai manusia, ingin diakui manusia. Ya. Nah, ini cacat. Ya. Cacat dalam diri. Sebenarnya gereja yang tadinya gereja itu organisme menjadi organisasi, itu juga karena ada orang-orang Diotrefes ini. Saya sudah cerita itu ya, sejarahnya Ignatius itu. Ignatius punya roh Diotrefes, walaupun Ignatius itu mati martir. Dia seorang pemimpin gereja di Alexandria itu. Dialah yang mengajar pertama kali bishop dengan presbyteros dengan episkopos beda. Episkopos ini bishop, dia bilang lebih tinggi nih. Dari sinilah dia bertarung lah sampai akhirnya bishop agung, kardinal, paus. Struktur itu kan ingin nomor 1 gitu loh, bertarung. Bagaimana caranya supaya saya nomor 1? Gereja pecah itu karena apa sih sebenarnya? Ya memang ajaran Bileam, Nikolaus, Ijabel. Tapi penyakit awalnya itu ingin nomor 1. Ya ingin terkemuka lah ya. Ingin mendapat penghargaan ya, ingin dapat kemuliaan manusia. Nggak mau melayani sebagai hamba, nggak mau melayani hanya memperlengkapi umat Tuhan, mendoakan umat Tuhan dan mempercayakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Nggak mau diomong-omongin, nggak mau dihina, nggak mau, pokoknya itu yang membuat itu gereja pecah ya. Misalnya satu gereja ada orang nomor 1, denominasi lah. Kami soalnya ngalamin gitu, kami 5 penatua yang dihabiskan.
resmi, pendeta dibilang begitu ya. Kami bertarung, saya ingat itu 10 tahun itu antara tahun 90 sampai tahun 2000 itu saya. Kami tiap rapat itu hari Kamis. Saya ingat sekali itu, hari Kamis kami pasti bertengkar. Ingin siapa yang paling banyak khotbah, karena ada beberapa tempat kebagian. Bagaimana mengatur keuangan, bagaimana semuanya itu ujung-ujungnya kesimpulannya ingin saya yang menentukan di sini gitu. Ingin berkuasa. Jadi saya yakinlah ya, ketika kalau misalnya ya Tuhan datang dalam arti saya matilah pada waktu itu, saya nggak ragu lagi. Enggak ragu lagi lah, enggak mungkin lah bicara-bicara kerajaan sorga begitu, enggak mungkin lah. Saya enggak melayani Tuhan kok. Saya sedang memajukan keinginan saya untuk tersembunyi rupanya di dalam. Keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk menjadi terkemuka, itu sebelum ini dibereskan, kita nggak bisa menjadi hamba Tuhan, nggak bisa. Karena kita ingin dihargai orang. Paulus bilang, kalau aku berusaha, nanti kalau kita ngomong firman Tuhan, kita akan mikir-mikir dulu. Nih orang akan tersinggung nggak nih kalau saya sampaikan ini? Apalagi kalau dia, udah banyak pertimbangan. Udahlah ya. Kalau udah mau berusaha berkenan kepada manusia, bukan hamba Kristus katanya. Jadi nggak mungkin jadi hamba Tuhan. Kalau itu loh sifat mau nomor satu, mau menonjol, ingin nggak tahan dikritik, yang nggak tahan dihina. Nah kalau itu udah nggak bisa lah. Nggak usah lah bicara sekolah teologi. Nggak usah bicara mau jabatannya apapun tingginya kayak apa. Itu bahkan jangan-jangan jabatan yang ini karena dia bermain, karena inginnya dia menjadi orang nomor satu, bisa jadi begitu. Nah jadi inilah dia Absalom ini ya. Jadi Absalom ini dan akibatnya ya mati. Absalom ini ya kena juga dia, karena dia punya sifat begitu, mati dia. Ya kita tahu dia akibatnya kena juga dia. Oke lah, sekarang kita masuk dulu ke dalam, ambil sisi Daud. Dari Daud dulu lah. Jelas Absalom ini bangkit itu karena Daud juga berbuat salah, membuka pintu dia ya. Nah, hanya yang saya mau bagikan ya sebagai penutup juga ini, mengenai waktu Tuhan dalam mendisiplin Daud ini ya. Karena Tuhan itu memang dia punya waktunya sendiri. Ya, dan biasanya itu tidak langsung begitu berdosa langsung kena hajar. Barangkali ada juga yang begitu, tapi bahkan kadang-kadang lama. Ya, ini dalam kasus Daud ini, coba lihat. Pertama dia berbuatlah dia dengan Batseba kan. Kemudian Daud mencoba menutupi perbuatannya itu, ya. Barangkali hampir setahun ya, namanya orang hamil gitu menunggu 9 bulan, ya, barangkali lebih dari segitu. Karena udah lahir juga anaknya itu. Ya. Dan Daud mencoba menutupi itu. Setahun lah itu kita hitung ya. Kemudian ada kasus itu setelah itu di sini dikatakan Amnon nggak dibilang ini. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Itu Amnon jatuh cinta sama Tamar, ya. Ini kita nggak tahu waktunya. Kita anggap aja lah nggak ya berapa lama lah itu ya, berapa bulan kalaupun begitu. Kemudian 2 tahun kemudian, sesudah 2 tahun peristiwa Amnon dan Tamar ini, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba. Disinilah Absalom membunuh Amnon. Jadi sudah 2 tahun ya, tambah setahun tadi, tambah berapa waktu di sini pasal 13 nggak dibilang itu waktunya. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Jadi nggak ketahuan kapan. Ya. Kita anggap dulu itu ya 1 tahun, 2 tahun, jadi udah 3 tahun. Kemudian Absalom melarikan diri 3 tahun lamanya, dia lari ke kakeknya itu, dia Talmai. Talmai itu kakeknya raja negeri Gesur, ya. 3 tahun, jadi sudah 6 lah taruh begitu ya. Kemudian pulanglah Absalom, ya. Setelah itu Absalom tunggu dia 2 tahun karena dia tidak boleh ketemu sama Daud. Boleh pulang tapi ke Yerusalem tapi nggak boleh ketemu. 2 tahun nggak ketemu. Berarti sudah 6 tambah 2, 8. Ya. Kemudian Absalom butuh waktu 4 tahun untuk mencuri hati orang Israel. Ya. Ini kalau cara mencurinya begini, Absalom tuh menyediakan ini juga
menyediakan bagi sebuah kereta serta kuda, 50 orang berlari di depannya, jadi megah sekali, luar biasa sekali. Jadi kalau ada orang Israel datang mau menghadap raja karena ada masalahnya, Absalom langsung bilang, ya seandainya aku diangkat jadi hakim, perkaramu bagus, tapi dari pihak raja tidak ada orang yang memperdulikan kamu. Seandainya aku diangkat jadi hakim di negeri ini perkara akan kuurus. Nanti kalau ada orang karena dia mau lihat Absalom luar biasa begitu, dia mau sujud begitu, karena dia anak raja, langsung Absalom angkat, ya dia cium orang itu. Sehingga selama 4 tahun setiap orang Israel yang datang itu, ya akhirnya Absalom itulah caranya, Absalom mencuri. 4 tahun, jadi tambah dari yang tadi 6, 8, tambah 4. Kurang lebih udah 12 tahun itu ya. Udah 12 tahun lebih lah, kurang lebih lah. Ya. Barulah terjadi pemberontakan itu. Jadi barangkali Daud berpikir, kan Nathan yang ngomong tuh, firman Tuhannya lewat Nathan. Malapetaka akan datang dari keluargamu. Ya. Barangkali Daud pikir ya sudah selesai lah dengan peristiwa Amnon Tamar itu, udah selesai lah ya, malapetaka. Terus masih datang. 12 tahun, 10 tahun, 12 tahun kemudian masih ada lagi disiplin itu. Nah, saya melihatnya begini. Tuhan itu bukan pendendam, bukan. Tapi Tuhan menggenapi janjinya. Ucapan janji itu kan lewat Nabi Nathan. Bahwa disiplin akan datang melalui malapetaka dari keluarganya itu. Ya, bagi Tuhan 10 tahun, 12 tahun itu biasa aja. Orang Abraham aja dijanjikan 25 tahun, dijanjikan anak, baru digenapi 25 tahun. Jadi maksud saya, kita melihat dari sisi Daud ini, waktu Tuhan, kebetulan kalau dalam hal Daud itu emang yang tidak enak. Tapi maksud saya, katakanlah kita mendapat janji Tuhan. Apapun itu janjinya. Percaya dan sabarlah. Ya. Karena di kitab Ibrani juga dibilang, dengan iman dan kesabaran, kita memperoleh yang dijanjikan Tuhan. Karena dengan Tuhan itu tidak ada istilah gapoh-gopoh, tergesa-gesa. Nggak gitu, ya. Tuhan itu tenang, dia punya gerak-langkah sendiri, ya. Ya, waktu dia masuk ke kota Yerusalem, ya, kalau koboi-koboi kan datang bersama dengan kuda-kuda tuh menimbulkan debu, bikin gempar satu kota gitu kan. Oh, ingat ya film-film koboi dulu, saya masih kecil suka nonton itu. Tapi Yesus itu naik keledai yang jalannya tuh pelan begitu ya. Tapi satu kota gempar juga. Jadi Tuhan punya waktu sendiri, punya gerak sendiri ya. Tuhan bilang jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Tapi prinsipnya tetap Tuhan akan menggenapi janjinya. Waktu Yakub lari itu dari Ishak karena mau dibunuh sama Esau, dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap akan melakukan apa yang sudah kujanjikan kepadamu. Jadi Tuhan itu setia, pegang janjinya, pasti menggenapi firman-Nya. Cuma waktu Tuhan ini, dalam perjalanan pengenalan kita akan Tuhan ini, kehendak Tuhan dan waktu Tuhan itu sama penting. Kita tidak harus hanya memahami kehendak Tuhan, tapi waktu Tuhan ini ya. Kadang-kadang kalau ketergesa-gesaan itu udah pasti menimbulkan ini. Ya, Abraham sendiri pernah lah sekali dia merasa kok agak lama ini ya janji Tuhan. Dan ketika datang musuh dari Sarah untuk menghampiri Hagar, ya barangkali ada motif lain juga ya. Barangkali emang suka sama si Hagar itu atau entah gimana. Tapi pendeknya ada ketidaksabaran lah ya. Daud juga pernah itu ketika dia didisiplin dengan dihajar Saul itu berulang-ulang dari kubu, dari gunung apa, dia juga kadang-kadang dia berpikir supaya bagaimanalah ya dia pergi ke negeri Filistin. Jadi waktu Tuhan itu sama penting lah ya dengan kehendak Tuhan. Baik, kita ambil dulu kesimpulan ya. Kita sudah lihat tadi karakter Absalom, Saul, Gideon, ada mirip-mirip begitu. Ini karakter yang begini tersembunyi loh ya Bapak Saudara. Bahkan kita lihat dalam sejarah gereja, Ignatius juga ya. Tersembunyi sekali. Karakter yang ingin dihormati, ingin dihargai, ingin berkenan kepada manusia, ingin pengakuan dari manusia. Intinya dari semuanya ini nih,
kesimpulannya Paulus bilang, tidak bisa jadi hamba Kristus. Karena orang yang begini pasti mencoba berkenan kepada manusia. Ya. Ini penyakit di dalam. Hamba Tuhan yang, katakan ya bukan hamba Tuhan lah ya, pelayan Tuhan yang berpengalaman apapun juga bisa di akhir hidupnya dia mau bikin monumen lah untuk mengenang dia dan apa sebagainya ya. Itu penyakit di dalam. Penyakit cacat karakter yang di dalam. Nah ini kesimpulannya, ya ini sih semua kasih karunia juga ya. Ya semoga kita sebagai, ya pasti kalau kita umat pilihan Tuhan kan dalam kekristenan kan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Saya yakin orang-orang yang dipilih ini pasti dibentuk dulu di situ karakternya itu, supaya jangan ingin dihargai, supaya jangan ingin dihormati, supaya jangan ingin cari kemuliaan manusia, supaya jangan ingin ya tahanlah dikritik, tahan dibanting, tahan ditolak ya, tahan dikucilkan. Harus begitu kalau melayani Tuhan, kalau enggak bisa. Karena Yesus itu kita lihat contohnya aja lah. Yesus orang yang begitu hebat, dia ditentang oleh orang berdosa oleh dunia keagamaan di zamannya itu, Yudaisme, sampai dibunuh, dia tetap diam. Ya, jadi orang yang diam dihajar, diam diledekin, diam itu saudara jangan pikir oh itu berarti dia lemah. Enggak. Justru orang yang dihina bisa diam, oh itu kuat sekali. Diomongin bisa diam, itu hebat. Jadi kesimpulannya ya berdoalah supaya sebagai umat pilihan Tuhan kita dibentuk dulu di sini nih. Ya, supaya jangan ingin dihargai orang. Supaya jangan ingin jadi orang terkemuka. Supaya jangan ya itulah ya, supaya menjadi anak domba. Anak domba itu dihajar apa ya, di depan orang yang menggunting bulunya pun dia diam aja. Ya. Haleluya. Amin.